Referensi itu seperti ada hadis di pensi. Disconnected. Apa jarukan? Ada hadis Adam Abul Bashar wa ana Abul Arwah. Itu sih ingkutan bubuhnya nih. Bubuhnya namanya Yogin tertahu juga. Dasarnya tuh udah tahu. Umpatan aja. Cuman kami yang tahu ini mengiau-ngiaunya Abah Habib yang lain umpatan. Jadi dalilnya itu sih. Jadi dalilnya Adam Abul Bashar. Adam itu abahnya segala manusia. Artinya kita ini berataan bisi abah. Abah jasad. Abah jasmani. Siapa? Ya nang abah kita ini abah kandung. Ya kan ada 3 nih kalau abah ini paling jar guru kesulitan turun bisa guru tuh ada abah tuh ada 3 jar, abah bujur, abah mintuha, abah guru kan ini masalah abah Habib pulang abah pulang 4 berarti abah nang ada ini Jisidin sekedar lewatnya noktah dari surbi mereka sampai ke mama hingga menimbulkan jadi janin segumpal daging. Yang segumpal daging itu berbentuk kayak kita nih, inna ahsanat taqwim, dalam bentuk yang sempurna ya Allah Subhanahu wa taala. Paling sempurna manusia itu, sejelek-jelek manusia itu paling sempurna, bahkan lebih sempurna daripada malaikat. Ujur, jangan malaikat hebat ya kada hebat kita. Ayo, supaya ada syukur kita nih sempurna, supaya ada syukurnya. Abah jasad ini, artinya, tatkala sudah ke dada, awak nih hancur, hubungan tuh hancur juga. Oh gitu apa? Lalu, kenapa Habib tuh banyak dikiau abah? Karena ujar Nabi pulang sambungannya nih, wa ana Abul Arwah, dan aku adalah bapak dari sekalian ruh. Ini kita kenal lah masalah-masalah Nur Muhammad dan guru aja harus Nur. Karena aku ketinggian karena boneka, anak asal pintar. Masalah ruh aja dari kita. Dan aku ujar Nabi adalah bapak dari sekalian ruh. Artinya berataan ruh yang ada di muka bumi ini, bahkan saat tatkala nafas ruh, tatkala ditiupkan oleh Allah ruh kepada jasad Nabi Adam waktu itu sudah ada abahnya tuh. Siapa abah sekalian ruh ini? Ya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena Nabi itu abah dari sekalian ruh dan para sayyid yang nasabnya bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana hadis ini, kullu sababin wa nasabin munqati'un ila yaumil qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua sabab dan nasab itu pasti putus sampai hari kiamat, kecuali nasabku dan sababku, ujar Nabi. Karena itu bersambung, berarti mewaris juga nang Abul Arwah tadi. Makanya dikiau oleh bubuhan banyak tuh Abah Habib. Oh jurut intukah alasannya urun ingat benar tuh bang, ujar Sidin. Nah jadi itu alasannya. Makanya kalau nang mau ambil ujar Sidin berarti anak-anak berataan kok. Wajar aja. Jadi kadang-kadang aku abah, umpatan berataannya abah nih kan. Jadi dibacakan dalilnya dia. Nah, okay. Pertama-tama aku berterima kasih. Hubungan Ikam berataan hakun melangi aku di sini. Ini sudah dipadahkan, boleh dikatakan separuh ujilah aku di sini. Menjauh. Pertama menjauh ini karena menjauh dari kerumunan corona. Tapi yang datang ini insya Allah sehat berataan, amin.
apalagi orang nang bangun subuh wani mandi subuh wani berwudu segala macam dah itu insya Allah corona kada beparak amin. Tapi mandi lah obat awet muda aja mandi subuh tuh. Nah itu kan. Terima kasih beratan kau datang ke sini baker subuhan baik ya baik. Jadi baik itu bukan arti sepeda motor, baik dasar baik gitu nah. Amin baik. Gitu nah. Jadi biker itu orang-orang yang baik insya Allah. Ya Allah, makasih sudah bilang kesini, akun sholat sini. Memang pertama sini mana Ustadz Mulkani Banjar sholat hajat di sini, sholat tasbih. Pernah datang grup-grupnya juga kelompoknya. Karena insya Allah sebelum Ramadan datang lagi Buan Habib Hasan Tanjung, Habib Jan Syahab, kumpulan Buan Habib dan Ustadz-Ustadz datang sini. Anak ada sekitar kayak rapat atau seminar kami berdatangan yang muasalah bainal ulama. Itu ada pulang datang, kalau hendak bergabung, gabung pulang enak. Ribu malam di sini. Nah, amun itu makanan aku jamin, amun ini kada. Soalnya aku melihat stikernya, sikuk 15.000 aja, bah kada soal masak. Biniku sudah pada, ya biniku. Masak apa kita? Biasanya masak nih. Paling kadang anak membawai maulah ayam bumbung, ayam yang dimasak dalam paring. Anak mula sudah tadi itu. Aduh saya kok ada aja jadi lawan buahnya membayar. Ya segitu kok. Tapi karena kalau Ustadz mulai datang sini kita mungkin ya insya Allah kambing guling, ayam bumbung, aman anak bergabung. Tapi jauh bang mendatangi. Yang penting kambing jer. Alhamdulillah kita kawa sholat subuh berjamaah, sholat yang dikatakan para ulama andai kata ingin melihat dan merasakan kebangkitan umat Islam, lihat kan andai kata sholat subuhnya itu kawa banyaknya kayak sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, maka rasakanlah, lihatlah kebangkitan Islam di situ akan terbentuk. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jadi gerakan-gerakan beker subuhan ini luar biasa. Se-Indonesia Ustadz Somad kepala ahoynya, ya kan? Yang ketula kesana kemari. Amun di Palangkaraya Ustadz Abrar, ya kan? Kepala ahoynya. Azhar, jantar bin Abrar ya. Abrar ading lah. Nah, Azhar. Nah, doakan ya Sidin mudahan kawat harus mengumpati kita, amin. Doakan Sidin sehat, panjang umur, murah rezeki, bertambah bini. Betul. Iya entah siapa kada hendak. Boleh ya hendak awin bini ku pada aku hendak benar kawin. Hendak aja. Hendak aja. Ada bujuran juga hendak kan ya. Jadi ini kurang bulan Sya'ban, bulan turunnya rahmat Allah yang begitu besar, bulan yang dibuka sejelas-jelasnya tentang malam mustajab, dibuka habis-habisan dari Allah. Nabi pun membuka, para ulama pun membuka. Kenapa? Kada Lailatul Qadar dibuka yuk. Lailatul Qadar kan tersembunyi nih, malam-malam ganjil. Ada yang malam madakan mulai malam 21. Tapi ada juga yang madakan mulai malam 17 itu. 17, 19, 21, 23 seterusnya. 31 adalah padahal 30, 31 udah 29 aja. Ada kata sampai 30, kadang 31. Tapi bulan Sya'ban ini yang dikatakan bahwasanya inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab bulan Allah, bulan istighfar, Sya'ban bulan Nabi, wa Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini banyak hari-hari yang mustajab, hari-hari yang dikabulkannya doa, khususnya malam nisfu Sya'ban. Dibuka bahwa malam itu akan diturunkan rahmat sebanyak-banyaknya,
Bahkan dikatakan malam itu kita berdoa itu bisa merubah takdir kita, karena takdir tahun akan datang ditulis di malam kena. Perubahannya itu mulai asar sampai maghrib, itu perubahan bulan Hijriah. Mulai asar tuh, untuk asar tuh jangan pindah hendak macam-macam lagi. Mbak asar baca Yasin 3 kali tuh. Tambahi amunya kau baca surah Al-Kahfi. Niatnya guru Azhar Jatermin sudah ada menulis di Facebook niat-niatnya tuh. Tambahi niatnya itu kenapa juga banyakin niat baik aja kenapa? Niatnya misalnya yang pertama kan mudahan sehat, panjang umur, taat kepada Allah, ya kan? Tambahi pula. Misalnya mudahan taat kepada Allah, taat kepada orang tua, taat kepada, dan bisa mencintai semua orang. Selesai. Yang sinar kedua supaya banyak rezeki, mudahan kau menghajikan orang lain. Selesai. Amin. Tambahin niatnya doa. Sebanyak-banyaknya doa kada masalah. Allah Maha Kaya. Andai kata doa kita beratan dikabulkan Allah, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdoa banyak-banyak, jawaban yang panjang, dikit-dikit belum tentu terkabul. Nang dikit belum tentu terkabul, baik banyak bisa kali. Itu aja. Nang meminta aja belum tentu diberi jar. Apalagi kada meminta. Jadi belum tentu tuh baik banyak sekali meminta. Ibarat kata mulai proposal kegiatan, mulai 100 juta marah aja orang 50 juta. Yang penting meminta dulu. Apalagi lawan Allah yang memiliki kekayaan di alam semesta ini. Banyak aja niatnya itu. Karena apa? Ujar Nabi, niatul mu'min khairu min amalih. Niat orang-orang beriman itu, niat umat Nabi Muhammad ini lebih bagus daripada amalnya. Nih, biar bertahan. Esok niat sholat subuh di masjid ini. Niat gitu loh. Ibaratnya teguring dah. Ada kawak ke masjid itu teguring atau takalap atau mungkin mandi wajib koler misalnya kan. Gitu nah, lalu di rumah aja. Kita dapat pahala sholat berjamaah di masjid yang kita niatkan itu. Karena niatul mu'min khairu min amalih. Lebih bagus daripada amalnya. Kayak itu juga niat buka kumpulan gini nih. Aku sekedar madahi aja. Amunnya kawa tiap hari gini. Tajdid dunia. Perbaharui niat kita tiap hari. Karena amunnya kita niat aku bergabung di Baker Subuhan supaya aku terbangun ada motivasi bisa sembahyang jamaah subuh. Awalnya mungkin niat itu. Setelah berkumpul ada niat anak beramian aja. Kenapa tuh? Ada nyaman kawan membawai. Lain pulang niat tuh. Kadang-kadang nyaman dan kawan tuh dah. Ya kalau kenapa? Tulak terus. Aku komandannya masa aku tulak. Lain pulang tuh niat kita. Dihanyari terus. Waktu hendak tulak, aku tulak ini niatnya karena Allah, syiar agama, ya kan, dakwah, membawai. Karena dakwah ini urusan kita beratan, karena urusan guru aja bang. Ujar Allah, firman Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ajak beratan. Diajak, dibawai, dirayu-rayu, maksud ud'u tuh, dirayu-rayu, dipanderi. Siapa? Berataan, kekawalan kita, keluarga kita. Untuk apa? Untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kini nih jalan Allah nih. Insya Allah. Jalan orang-orang sorga nang kayak ini nih. Takbir. Allahu Akbar. Apa lagi? Langsung itu ngor. Bukan murah, ya betul karena halus tapi larang umay. Aku di Mekah melihat tuh harganya pang 12 juta duit kita. Gampang aja ya jadi selesai itu. Mbak, kenapa jadi ku haji jadi terus? Bajunya tulisan 129. Jakannya kan ada tulisannya kan aku sambat terus. Berarti karena ia sudah ma'awani ma'andak namanya dan nomor tanggal lahirnya di situ, berarti ia berani menjamin semuanya. Itu kayak aku mulai baju cinta kalteng. Ya kalau ini tanggal ini. Semua kegiatan cinta kalteng itu kada subah.
Ada main dong. Satu orang 15.000 tuh ada main. Soalnya sudah wani banyak ngaran. Apapun kegiatan tuh ngaran itu dong muncul. Jangan-jangan enak jadi wali kota. Iya, kalau bisa jadi. Dan itu boleh, berniat kayak itu boleh. Perbaharui terus niat kita. Niat yang kebaikan. Karena banyak hijau niat tuh banyak kada rugi jo berniat tah. Keluar modal kada, uyuh kada berniat. Banyak niat baik. Tatkala niat baik itu kawak kita laksanakan, dapat taufik dari Allah, dapat inayah pertolongan dari Allah, dapat hidayah dari Allah, dapat kemampuan, kekuatan, kekuasaan untuk melaksanakan itu semua. Kan kita yang beruntung. Tatkala kita kada kawa, Allah yang menentukan. La tataharaka dzarratun illa biidznillah, ujar guru contoh. Kenapa? Gerak kita segala macam itu kan atas izin Allah berataan. Yang penting niatnya dulu membuat kebaikan. Yang penting niatnya. Itu yang paling penting. Dan satu hal lagi, kalau masalah Sya'ban, amalan-amalannya, keutamaan bulan Sya'ban, subuh pabila tuh ada baca kitabnya sudah sini kada ulun anokan sini. Yang jelas itu ayo berataan. Jamaah baker subuhan. Perbanyak amal baik. Ini perjalanan kita, minta maaf urun kada umpat nang jadinya kami hijrah kada umpat. Ini perjalanan kita memperbaiki diri kita. Berataan. Amun hijrah hendak pindah kemana kita? Kita ini umat Nabi Muhammad, kalau sampai hijrah tetap jadi umat Nabi Muhammad dari sekarang sampai akhir zaman. Jangan hijrah-hijrah. Tetap lah. Nabi aja nih hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita ada, kita harus tetap sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, tetapkan segala macam. Ujar abah guru, al istiqamah khairan min alfi karobah. Istiqamah lebih hebat daripada 1000 karamat. Karamat napakah? Lebih hebat istiqamah. Perbaiki diri kita. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling baik untuk menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan tanpa cinta sia-sia. Semuanya harus dengan cinta. Tatkala kita lakukan apapun dengan cinta, atas nama cinta, semuanya akan ikhlas. Itu atas nama cinta. Semuanya. Apapun, kalau selalu beri contoh, tahu aja contohnya berataan. Lalu bini gini mau sayang cinta, pada bini minta apa aja tuh, kada menggurunum memberi. Tapi kalau sudah menggurunum tuh berarti ada orang lain, ada orang ketiga di antara mereka. Kalau sudah menggurunum, bini meminta nih menggurunum, mau minta terus tukar terus, berarti ada tuh naksir binian lain. Kalau satu itu aja, tukar antar tuh, trail kah tukaran? Apa aja tukaran tak? Mobil tukaran. Amas tuh kan, dasar cinta. Apapun itu terjadi, berubah kita. Kita harus berubah menuju yang lebih baik agar baker subuhan ini benar-benar bisa menjadi golongan orang beruntung sebagaimana kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang bisa menjadikan hari-harinya yang sekarang lebih bagus daripada nang semalam. Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabihun. Siapa yang bisa merubah hari-harinya sekarang nih, tahun isuk bagus daripada nang halam-halam. Amun teh halam-halam mula. Bahwa Robihun ngintu orang nang beruntung. Dulu sebelum masuk jadi jamaah baker subuhan, mungkin subuhnya rancak melanda, wah ini kan kada tah. Berubah lebih baik, beruntung berarti. Dulu jarang silaturahmi, wah ini rancak silaturahmi, beruntung.
Dulu jarang modelnya tuh gotong royong membantu orang lain. Wah ini rancak membantu orang lain, untung. Waman kana yaumuhu musawiyan min amsih bahwa khosirun. Amun sama aja sebelum masuk beker subuhan, lima itu masuk beker subuhan, bergabung dengan guru ajar, bergabung dengan yang lainnya, tetap aja kayak itu aja juga. Amalan kada bertambah, ilmu kada bertambah, kawan kada bertambah, bini kada bertambah. Kada tuh kada. Bahwa khosirun, amun tatap aja kadada perubahan ke arah yang menuju lebih baik, bahwa khosirun itu orang nang rugi ujar Nabi. Dan yang paling gawat lagi, waman kana yaumu syarrun min amsih fahuwa saqiyun wa fi riwayatin fahuwa mal'un. Dan barang siapa nah harinya dulu masuk nih nah beker subuhan nih buat lihat subuh di masjid, subuh berjamaah, timbul ampih gara-gara tersinggung aja. Kadang-kadang ada juga yang gara-gara tersinggung. Ibadah lawan Allah ini kalah gara-gara tersinggungan kawan, atau gara-gara nasi bungkus habis orang ada kebagian. Iya loh, pas kebetulan lagi lapar bener. Tersinggung, aku mau ke tulak rumah jauh aja. Nang tukang bagi nasi bungkus kada paham juga, sakan habis sudah, sakan berataan. Lalu ya makan 2 bungkus tukang bagi nih. Siapa tukang bagi rencak tuh? Ya. Gara-gara ngintu ampih 4 beker subuhan, ampih ke masjid, ampih ba'amalan, ampih 4 majelis taklim, ampih bermurid hafsian, ampih begandangan, ampih bekasidahan nih. Berarti lebih rusak lebih buruk, syarrun, lebih rusak lebih buruk. Fahuwa sakiyun, itu golongan orang-orang yang ditakdirkan celaka. Ya jangan berampihan lah. Ayo. Dalam riwayat yang lain fahuwa mal'un. Naudzubillahi min dzalik. Orang yang sudah dalam keadaan kebaikan lalu ia mundur dan berubah jadi kurang kebaikannya, kadang bertambah bagus tuh hari-harinya nih, isuk timbul ampihan. Wahwa mal'un, itu orang yang termasuk golongan orang yang kena laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi segala sesuatu andai kata kita lihat aja, apa yang kita gawi itu kita lihat, keuntungan dunianya apa, keuntungan akhiratnya apa. Umurut dunia, umurut din, umur akhirah. Biasanya agamanya apa? Keuntungannya. Amun pacang kedada mundur ha. Cari jalan lain yang bisa berguna untuk agama dan akhirat kita. Dunia kita cari juga, cuman tujuannya untuk akhirat. Begawi behimat wajib. Amun kau orang si Islam tuh sugih-sugih berataan, menyakawan. Cari kedudukan boleh, amun kau orang Islam tuh punya kedudukan yang bagus berataan. Cari jabatan apalagi, kalau bagi ulun cari jabatan, cari kekuasaan itu hukumnya wajib. Perintah Abah soalnya, ujar Abah ulun, jangan jual agama untuk jabatan, tapi cari jabatan dan kekuasaan untuk syiar agama. Itu. Tapi tatkala ini diulun anggap kada bermanfaat, mundur. Tidak ada manfaatnya. Mayang fa ujar Habib Thohir. Arwah nih. Ada. Bukan biijin Musidin. Nabi Umar juga ulun tangga bulan Maret pasti setahun nih. Februari tulak, Maret bulik, pas bulik ke sini tahun tadi pas 2 hari mbak itu Oman itu tutup. Jakarta lambat bulik haro kada bulikat lagi. Bersyukur benar jangan tidak. Kau kesana belawas. Kenapa? Kita bukan mementingkan hanya urusan dunia. Kita memang hidup di dunia. Tapi di dunia ini adalah tempat menanam untuk kepentingan
akhirat kita. Artinya apapun yang bubuhan kita lagawi di dunia ini harus ada tali hubungan benang merahnya untuk urusan agama dan akhirat. Hah? Nah, makanya ujar Nabi juga, ujar para ulama juga dikatakan bahwasanya bulan Rajab itu syahrul zar', bulan menanam. Ya kalau bulan Sa'ban ini dipadakan untuk memupuk Sa'ban. Bulan Ramadan kita enak hanya kita panen. Jadi gunakan waktu demi waktu yang kita lalui ini untuk banyak berbuat kebajikan, karena tatkala Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mana khairun nas, siapa gerang manusia yang paling baik itu? Ujar Nabi menjawab sahabat itu, waqala, Nabi bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu bukan orang yang paling sugih. Orang paling baik itu bukan orang yang paling ganteng. Orang paling baik itu bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Ada. Orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan banyak amal baiknya. Mudahan kita berataan diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berbuat kebaikan dan bermanfaat jasa siapa saja yang pinandu lawan kita atau nengkada pinandu lawan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mudahan dapat hidayah berataan kita. Al-afu minkum, minta maaf, minta halal, minta ridha. Waktunya syuruk sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.